Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman kali ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jinayat dan hikmahnya. Dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan saksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau ukubah. Jarimah menjangkau dua kelompok pembahasan, yaitu jinayat dan hudud. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti kisos, diat, dan kafarat. Sedangkan hudud membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan seperti berzina, qadzaf, mencuri, merampok, dan lain-lain, serta sanksi hukum yang dikenakan atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Namun, pada pembahasan ini kami hanya membahas tentang jinayat, pembunuhan, dan hikmahnya. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan atau tidak mematikan, sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. B. Macam-macam pembunuhan. Pertama, pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan membunuh sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang balik dan yang dibunuh korban adalah orang yang baik. 2. Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. C. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar." Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pembunuh yang terbunuh masuk neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Hukum bagi pelaku pembunuh. Berikut keterangan singkat tentang hukum bagi pembunuh sesuai dengan macamnya. Yang pertama, pembunuh sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuh sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana kisos, keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumnya adalah membayar diat mughalazah, denda berat, yaitu diambil dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarat. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diat mughalazah, denda berat, yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuhan juga harus melaksanakan kafarat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka keluarga terbunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos, dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diat berupa 30 ekor hiqah, 30 ekor jadah, dan 40 ekor khilfah. Hadis riwayat Tirmizi.
Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkannya diat mughalazah bagi pelaku tindak pembunuh sengaja yang dimaafkan keluarga korban dan pelaku tindak pembunuh semi sengaja. 3. Pembunuh tersalah. Hukuman bagi pembunuh tersalah adalah membayar diat mukhafafah, denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diat khoto itu terdiri dari 5 macam hewan: 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat Duruqutni. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh. Pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan kepada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut, yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Yang terakhir kita akan membahas hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuh yang diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukum pembunuh bagi pembunuh adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang artinya, pembunuhan sengaja hukumannya adalah qisas kecuali jika wali korban memaafkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sekian dari saya, Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.